Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sang pemimpin, kembali lagi di podcast SMP Al Muslim. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu pemuda berintegritas untuk Indonesia bermartabat. Saya Nova Wirabalgi Sabrina. Dan saya, Khairani Malia Sadina, akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan untuk menggali lebih dalam tentang peran penting pemuda dalam membangun bangsa. Apakah kalian siap? Mari kita mulai. Ada salah satu hari yang merupakan hari bersejarah untuk kita sebagai masyarakat Indonesia. Ada yang tahu nggak hari apa? Aku tahu, Sob. Hari Sumpah Pemuda nggak sih? Hari Sumpah Pemuda itu bertepatan pada tanggal 28 Oktober. Pada tanggal tersebut, di tahun 1928, tercetuslah Ikrar Sumpah Pemuda. Kamu sendiri hafal nggak sih, Sob? Hafal dong. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa harus meneruskan dan mengimplementasikan semangat perjuangan para pemuda terdahulu. Untuk teman-teman, bisa disimak podcast kali ini dengan seksama ya, karena di akhir nanti akan ada door prize bagi teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan. Bener, Ker. Podcast kali ini kita mengundang narasumber yang sangat cantik dan masih muda loh, yaitu Kak Zoya Gania Malika Ratu Firdausi, yang merupakan mahasiswi jurusan psikologi di Universitas Airlangga Surabaya. Kak Zoya ini juga merupakan alumni SMP Al Muslim tahun 2021. Nah, beberapa organisasi yang pernah dan yang sedang diikuti Kak Zoya ini ada International Model United Nations 2023, Gadis Sampul 2023, Youth Ranger 2023, Peduli Bahasa 2024, dan Unit Kegiatan Mahasiswa Merpati Putih UNER 2024. Wah, sangat banyak sekali ya. Sangat mencerminkan semangat pemuda pada zaman sekarang. Iya dong, Sab. Oke, langsung aja kita tanya jawab ya dengan Kak Zoya. Sesuai dengan tema podcast kali ini, yaitu pemuda berintegritas untuk Indonesia bermartabat. Menurut Kak Zoya sendiri, apa makna integritas bagi pemuda dalam membangun bangsa Indonesia? Oke, sebelumnya untuk makna integritas ya kata kalian ya. Kalau dari aku sendiri, integritas itu sama dengan kualitas. Jadi di sini kalau misal kalian mengungkit makna integritas bagi pemuda, berarti ada kaitannya dengan kualitas pemuda di zaman sekarang, yang dimana dari diri mereka itu akan bisa mendorong pemuda-pemuda yang lain untuk memajukan Indonesia. Jadi aku di sini tuh maksudnya integritas itu kualitas dalam diri mereka, mungkin dari etikanya, dari moralnya, dari kebiasaan mereka, maupun dari kemampuan sama keahliannya mereka. Nah, integritas di situ sebenarnya ada condong ke beberapa nih teman-teman yang aku tahu. Karena di sini dia menekankan etika dan moral. Bisa jadi integritas dalam pemuda itu dilihat dari mungkin kejujurannya mereka, bagaimana mereka memegang amanah, bagaimana mereka bertanggung jawab dengan tugas-tugas mereka. Jadi sikap-sikap itulah yang nantinya akan mendorong mereka untuk bisa lebih mengembangkan diri mereka lagi dan bisa memberikan pengaruh yang besar di masyarakat. Selanjutnya, menurut Kak Zoya, apakah para pemuda mempunyai peran dalam membangun negeri dan bagaimana bentuk peran pemuda dalam memajukan pembangunan Indonesia? Pastinya banyak banget nih teman-teman, karena kan di sini pemuda itu berperan sebagai penggerak ya, penggerak massal. Kita tuh punya kekuatan dari bicara kita, dari perilaku kita. Kita bisa mempengaruhi orang banyak dengan kita mungkin memberikan pendapat di media sosial, kita memberikan ide-ide kita atau gagasan kita di masyarakat. Itu kadang untuk mereka yang mendengarkan gagasan kita pasti akan tergerakkan, dan bisa jadi kita mempengaruhi orang-orang untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Nah di sini kalau dalam ekonomi misalkan ini, apalagi kita kan lagi di masa-masa globalisasi full dengan media sosial kan, kita bisa ikut membantu negeri atau memajukan pembangunan di sisi ekonomi itu dari kayak mungkin zaman-zaman sekarang pemuda itu pada berbisnis lewat media sosial.
Nah, di situ kan pergerakan kewirausahaan atau mungkin secara bisnis, secara teknologi itu kan juga semakin berkembang pesat, apalagi ke media sosial di TikTok itu juga jadi banyak dipergunakan. Terus bisa juga dari sisi pendidikan, semakin banyaknya pemuda-pemuda yang berkualitas dari sisi pendidikan, mereka punya banyak pengetahuan, mereka bisa menyampaikan ilmu pengetahuan mereka ke masyarakat, otomatis orang-orang di sekitar mereka pun juga ikut terpengaruh dari ilmu-ilmu yang telah diberikan. Kita di sini tadi lagi-lagi mempunyai kemampuan dari bicara, jadi kita berpendapat tentang masalah-masalah sosial, atau kita juga memberikan contoh-contoh aksi atau kayak melakukan aksi sosial kayak demo-demo, itu sebenarnya juga bisa itu, karena di situ kan kita dikasih kebebasan untuk berpendapat. Terus dari sisi kemampuan atau keahlian yang sering banget dikenal sama soft skill ya, dari sisi soft skill pemuda itu dibutuhin banget di masa segini, apalagi kita kan lagi di era-era produktif nih, di era-era momen yang dimana kantor-kantor itu membutuhkan orang-orang yang sekiranya punya semangat yang tinggi, punya kemampuan yang hebat dalam berbagai hal, multitasking. Kita kan generasi Z ini kan masuk ke generasi-generasi yang apa-apa dikit multitasking gitu ya. Nah itu tuh bener-bener dibutuhin banget sama masyarakat lainnya. Dengan kita mungkin bisa memiliki berbagai macam keahlian, kita bisa mendorong juga dari berbagai sisi di Indonesia. Nah, Kak Zoya ini selama mengenyam pendidikan dari SD, SMP, SMA hingga kuliah sekarang, apakah Kak Zoya itu pernah merasa bahwa peran pendidikan itu dapat meningkatkan semangat pemuda untuk membangun Indonesia? Pastinya iya sih, karena contoh nyatanya juga, ini agak-agak sharing dikit gak apa-apa ya pas masa kuliah. Jadi ini baru-baru banget di masa aku mahasiswa baru ini, dapat dosen yang sangat-sangat suka mengomentari permasalahan sosial. Beliau ini dulunya juga aktivis gitulah. Jadi dari situ tuh kita berapa kali dikasih kayak ibaratnya kesadaran-kesadaran dari pendapat-pendapatnya beliau tentang dunia, yang dimana kita tuh jadi kayak sadar, oh ternyata masih banyak banget ya di Indonesia ini yang masih harus kita ketahui, harus kita sadari. Bahkan hukum-hukum pun juga ada yang masih harus diperbaiki, dan itu sebenarnya peran kita nantinya sebagai generasi muda itu yang akan turun tangan gitu kan. Nah, peran pendidikan di sini itu penting karena semakin tinggi pengetahuan yang kita miliki, kita juga akan semakin tergerak untuk melakukan sebuah aksi. Buat mereka yang mungkin kayak tidak terlalu update dengan masalah politik, masalah isu sosial, ataupun masalah-masalah yang ada di negara kita saat ini, ya kita kayak mau ngapain pun juga nggak tahu kan. Kayak permasalahannya apa, kita juga bingung. Sebagai pemuda, aku juga ngapain sih, paling nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu yang salah. Semakin kita punya pendidikan yang tinggi, kita akan tahu di sini tuh peran kita gede loh di negara. Bahkan hal-hal kecil yang kita lakukan itu sangat berperan. Makanya dari pendidikan ini, kita harus memperbanyak pengetahuan kita. Nggak cuma tentang pengetahuan mungkin tentang mata pelajaran atau apa, itu kan sebagai dasarnya aja. Tapi tentang isu-isu umum, isu sosial, permasalahan yang ada di sekitar kita, itu kita juga harus punya kepedulian dan kesadaran tentang sekitar kita. Karena dari situ kita juga bisa menyiapkan diri lah istilahnya, buat nanti sekiranya apabila dari masyarakat membutuhkan aksi kita dari pemuda, kita bisa turun tangan gitu. Lalu bagaimana kalau ada teman-teman kita yang mungkin untuk mengenyam pendidikan mengalami kendala karena faktor-faktor tertentu? Apakah masih bisa andil dalam bangun Indonesia dengan semangat pemudanya? Gimana sih caranya? Pastinya ada, karena di sini kan kita tidak mungkin hanya berfokus sama pendidikan nih. Kalau misal dari masyarakat yang pastinya ada juga permasalahan-permasalahan yang mungkin mendasari mereka, dan mungkin cukup menjadi permasalahan bagi mereka untuk bisa seperti yang lain, itu tidak masalah teman-teman, karena mungkin kita bisa berpartisipasi dari volunteer nih. Apalagi di zaman-zaman sekarang tuh kan udah banyak tuh yang kayak volunteer untuk aksi sosial bisa, ataupun volunteer untuk mungkin sesi pembelajaran secara ini kan banyak tuh ya di Instagram itu. Kalau kita mau cari kegiatan-kegiatan yang istilahnya untuk kegiatan sosial itu banyak. Jadi memang untuk kita berpartisipasi untuk membangun Indonesia itu tidak cuma dari pendidikan aja, tapi bisa dari membantu sesama dari berbagai hal, itu juga bisa. Pokoknya selalu update aja dengan lingkungan kita. Kita harus memiliki kesadaran dan kepedulian yang mendasar dulu untuk nantinya mendorong diri kita sendiri untuk melakukan sebuah aksi. Jadi gitu. Nah,
Untuk saran dari kakak nih, bagaimana sih kita sebagai pelajar untuk bisa ikut berkontribusi dengan semangat pemuda dalam membangun Indonesia yang bermartabat? Dari kata bermartabat itu mungkin dari sisi pendidikan kita mungkin dari sekarang bisa mulai rajin-rajin belajar. Di sini tuh sekolah itu tidak hanya sebagai pendorong untuk pengetahuan kita juga, tetapi dari soft skill, dari etika, dari moral itu dibentuk dari institusi pendidikan. Jadi kalian di sekolah ini belajar yang baik, berprestasilah, kalian maksimalkan momen-momen kalian sebagai pelajar, fasilitas-fasilitas yang ada untuk membentuk diri kalian menjadi diri versi terbaik. Nah dari situ ketika kalian sudah membentuk diri kalian dengan mungkin moral-moral yang baik dan sudah siap untuk terjun di masyarakat, kalian nantinya baru bisa berkontribusi secara langsung di masyarakat. Gitu. Jadi memang sebagai pelajar itu kita membangun sikap terlebih dahulu, baru untuk aksi-aksinya tindak lanjutnya. Nah, di zaman sekarang digitalisasi sudah berkembang dengan pesat. Teknologi menjadi makanan sehari-hari para pemuda pada saat ini. Bagaimana sih caranya para pemuda untuk memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan pembangunan negeri? Nah iya, tadi aku udah sempat mention kalau teknologi di sini itu kan sudah ada di sekitar kita ya. Kita lagi benar-benar sangat-sangat terkoneksi dengan era globalisasi yang dimana kita nggak bisa lepas dari teknologi. Ya memang tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, karena memang digitalisasi ini ada dampak positif sama negatifnya. Yang pasti dari situ kita harus berfokus sama dampak positif yang sekiranya bisa kita dapetin. Nah contoh-contoh kecil mungkin kayak tadi sebelumnya yang ekonomi itu, kalau kita mau berbisnis yang dulunya kita apa-apa harus tentang kewirausahaan, kita mungkin bisa memakai media sosial untuk membuat bisnis kalian sendiri, mungkin jualan-jualan secara online, membuka pre-order atau apapun itu bisa. Terus bisa dari sisi kesehatan nih, kalau aku kan di sini juga sebagai psikologi ini bergerak di kesehatan mental ya. Udah beberapa kali di kampus itu ada kayak organisasi khusus kayak Erlangga Safe Space itu buat kesehatan mental. Itu kita juga sama nih bikin podcast kayak gini tentang kesehatan mental seperti apa. Kita juga bikin mungkin meeting-meeting buat webinar itu terkait kesehatan mental. Itu di situ untuk meningkatkan kesadaran para masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental. Bisa juga untuk yang lain kayak bikin-bikin poster, bikin-bikin video kayak kita ini kan nanti bisa bikin-bikin video ataupun apa yang diupload di media sosial. Nah di situ kan anak-anak muda yang suka untuk memakai media sosial mereka sehari-hari, mau mereka secara tidak sengaja pun ketika melihat konten kita itu kan juga bisa menambahkan ilmu juga kan di mereka. Pastinya banyak pengetahuan yang akan didapatkan dari para pemuda ketika mereka mengkonsumsi secara positif teknologi-teknologi yang ada, memakai media sosial dengan baik. Nah, pertanyaan terakhir nih buat Kak Zoya. Bagaimana sih caranya kita menumbuhkan semangat sebagai pemuda agar menjadi pemuda yang berintegritas? Oke, menumbuhkan semangat di sini aku kaitin sama motivasi ya. Karena kita sebagai pemuda ini memang sangat-sangat membutuhkan motivasi. Motivasi ini tidak harus dari eksternal, mungkin dari teman-teman bisa, dari keluarga bisa, dari lingkungan sekitar kalian. Mungkin kalau dari yang kalian pelajar-pelajar itu dari guru-guru, Ustadz Ustadzah dan teman-teman itu bisa jadi motivasi yang mensupport kalian. Tapi bisa juga itu penting buat kalian memiliki motivasi secara internal. Dari diri kalian sendiri itu sudah harus ada keinginan untuk bisa berperan. Jadi kayak mungkin kalau aku sih dari aku sendiri, aku lebih banyak bersyukur aja karena aku merasa teman-teman, mungkin ustadz-ustadzah dan orang tua juga sudah selalu mensupport diriku. Jadi rasanya itu ibaratnya dengan aku mengembangkan diriku menjadi lebih baik itu sebagai tanda terima kasih karena mereka sudah banyak mensupport. Jadi mungkin dari diri kita sendiri kita harus pintar-pintar memainkan mindset, pintar-pintar mencari motivasi yang sekiranya bisa mendorong semangat kalian untuk terus memperbaiki diri, untuk terus membentuk diri. Jangan pernah merasa kurang dibandingkan dengan orang lain, jangan pernah merasa kalian harus membandingkan diri kalian dengan orang lain. Perbandingan itu kalian harus ubah pikiran kalian sebagai pendorong. Jadi kayak gak apa-apa mungkin aku agak berbeda mungkin jalannya sama anak yang lain, tapi dari dia aku bisa banyak belajar nih. Dia sudah mencoba lomba ini nih, aku mungkin bisa terinspirasi dari dia untuk ikut lomba yang mirip-mirip juga. Nah mungkin bisa diubah pemikirannya kayak gitu. Jadi ya kita harus pintar-pintar menyemangati diri lah istilahnya gitu. Wah, gak kerasa ya kita sudah berlama-lama berbincang dengan Kak Zoya. Iya ya,
Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari perbincangan kita bersama Kak Zoya. Kita jadi mengerti peran kita sebagai pemuda untuk ikut andil dalam menjadikan Indonesia bermartabat. Oh iya, ini ada 2 pertanyaan door prize yang bisa teman-teman jawab di kolom komentar ya, dengan mencantumkan nama dan kelas. Teman-teman hanya bisa menjawab salah satu pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Kak Zoya, silakan Kak. Oke, nah untuk mereview kembali apa yang sudah kita bahas dari tadi, nah menurut kalian nih, mengapa penting bagi pemuda untuk memiliki kesadaran akan integritas dalam mewujudkan Indonesia yang bermartabat, terutama dalam era revolusi industri maupun globalisasi? Nah, untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan isi ikrar Sumpah Pemuda. Terima kasih untuk Kak Zoya yang sudah berkenan untuk membagi ilmunya kepada kita, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua, terlebih lagi untuk sang pemimpin. Saya Sabrina dan saya Kaira. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.